Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5 kepribadian wanita dalam Al-Quran. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. 5 kepribadian wanita dalam Al-Quran. Setiap orang punya kepribadian tersendiri. Ada kepribadian yang mirip, serupa, atau sama sekali berbeda di antara kita. Kepribadian adalah ibarat pakaian di sebuah showroom. Al-Quran memberi panduan kepada wanita muslimah dalam menghiasi diri dengan kepribadian yang mulia. Sebagai panduan bagi semua umat Islam, Al-Quran menyisipkan kisah-kisah teladan, baik atau buruk, guna menjadi pelajaran bagi umat yang hidup di masa berikutnya, termasuk pada masa kita saat ini. Ada wanita-wanita solihah, ada pula wanita-wanita yang tidak solihah. Semuanya lengkap disinggung dalam Al-Quran. Seperti sebuah toko butik, di dalamnya dipamerkan beragam pakaian. Al-Quran menunjukkan kepada kita etalase kehidupan kaum Hawa masa silam agar yang baik diikuti dan yang buruk dijauhi. Setidaknya, ada 5 tipe wanita sesuai kepribadian masing-masing yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama, wanita bertipe pejuang. Al-Quran memberi contoh sosok Siti Asiyah binti Mahazim, istri Firpetik terbalik Aun. Meski hidup dalam keadaan terjepit antara suaminya dan iman, namun ia bisa keluar dari lubang jarum lewat perjuangan mempertahankan iman. Ia relakan nyawa menjadi pengorbanan asal iman tetap tertancap dalam dada. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Qs At-Tahrim 11. Perjuangan Siti Asiyah tidak sia-sia. Allah SWT membangunkan sebuah rumah di surganya sebagai balasan setimpal atas perjuangannya mempertahankan iman hingga nyawa berpisah dari jasad. Ia berjuang agar selamat dari kelaliman Firpetik terbalik Aun. Ia mengambil bagian dalam perjuangan untuk menghadapi kezaliman suami dan kaumnya. Berada dalam cengkeraman Firpetik terbalik Aun tak membuat Siti Asiyah takut. Beliau sanggup menjaga akidah dan harga dirinya sebagai seorang muslimah. Beliau lebih memilih istana surga daripada istana di dunia yang dijanjikan Firpetik terbalik Aun. Kedua, wanita berkepribadian solihah yang setia menjaga kesucian diri. Untuk yang satu ini Al-Quran menyinggung tentang Siti Maryam binti Imran, ibu dari seorang hamba dan nabi utusan Allah. Kesalihannya tak perlu disangsikan lagi. Ia setia menjaga kesucian diri. Ia isi hari-harinya dengan ketaatan kepada Allah. Allah SWT berfirman, Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina." Qis Maryam 20. Apa saja kemuliaan Siti Maryam yang ia dapatkan sebagai ganjaran kesalehannya? Namanya diabadikan menjadi nama surah dalam Al-Quran dan ia diberi amanah mengasuh dan membesarkan kekasih Allah. Nabi Isa, lihat surah Maryam 16-34. Kita bisa lihat bagaimana Allah SWT memuliakan Maryam. Allah mengangkat Maryam pada kedudukan yang mulia tidak lantaran kecantikannya. Semua itu terjadi karena sikap istiqomah Maryam dalam menjalankan kesalehan dan menjaga kesuciannya.
Kepribadian wanita ketiga yang disinggung dalam Al-Quran adalah wanita penghasut, ahli fitnah, dan gemar menggunjing. Sosok seperti ini ada dalam diri Hindun, istri Abu Lahab. Jika Siti Maryam diabadikan sebagai sosok mulia, sebaliknya Hindun, ia dikenang sepanjang masa dalam Al-Quran sebagai wanita yang penuh dengan perbuatan nista. Hari-harinya ia habiskan dengan melakukan provokasi untuk mengadu domba, membenci dan memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Ia isi sebagian hidupnya dengan mengalirkan fitnah ke seantero penduduk kota Makkah. Keculasannya ini diabadikan dalam surah Al-Laha ayat 1-5. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Hindun dan suaminya menjadi arsitek ulung dalam menentang dakwah Rasulullah. Ia sebar fitnah. Ia menghimpun kekuatan berlaku zalim. Lisannya berbisa yang dengan itu sebuah kabar dapat menjadi api fitnah bagi Rasul dan sahabat. Keempat, wanita yang berkepribadian penggoda seperti Zulaikha. Oleh Al-Quran, Siti Zulaikha digambarkan sebagai wanita yang menggoda laki-laki yang tidak halal baginya. Godaan dan rayuan mautnya diabadikan dalam surat Yusuf ayat 23. Dan wanita, Zulaikha, yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung." Kelima, wanita berkepribadian pengkhianat dan ingkar terhadap suaminya. Ia tega mengkhianati suami masing-masing. Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah dua korban pengkhianatan istri mereka. Istri mereka tidak mau mengikuti seruan dan ajakan suaminya yang mengajak kepada jalan kemuliaan. Mereka menjadi wanita yang khianat kepada suaminya, bersikap keras kepala, dan berani membantah titah suami yang baik dan benar. Allah SWT berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, "Masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk jahanam." Qs Tahrim 10. Itulah sedikit tentang kepribadian wanita yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran bagi kita, khususnya para muslimah. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.